Selamat pagi, Shalom. Saatnya kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Marilah kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mars MPT dengan sikap sempurna. Mari kita membuka Kidung Jemaat nomor 15. Kita menyanyikan ayat 1. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa pembukaan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, kami kembali menaikkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami lewat kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan teman kami pada saat ini untuk memuji muliakan nama-Mu. Ya Bapa kami di dalam surga, kiranya Engkau memberkati setiap hati kami, agar kami boleh memaknai akan pemberitaan firman Tuhan yang akan sebentar kami dengar. Ya Bapa kami di dalam surga, berkati Ibu Petice yang akan membawakan firman Tuhan ini, agar dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Bapa kami di dalam surga, ibadah ini kami mau pertaruhkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur dari Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai pada ayat yang ke-12. Firman Tuhan demikian: Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu itu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar akan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus, agar kita dapat mengerti firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami ketika kami akan belajar akan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti makna firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Bersabdalah kepada kami, ya Allah Roh Kudus, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 20 ayat 1 sampai 16 yang menyatakan, adapun hal kerajaan surga yang sama seperti seorang tuan rumah
yang pagi-pagi benar keluar dan mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedina sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Sekira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan lihat ada lagi orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apanya yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu kata kepada mereka, "Mengapa hatimu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Kata kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah pada mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Makalah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari-hari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, Saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukanlah bagimu, pergilah aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang guru ketika memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, kadangkala guru tersebut menggunakan metode atau cara mengajar agar pembelajaran yang disampaikan atau diberikan kepada muridnya itu dapat cepat dipahami dan dimengerti oleh muridnya atau anak didiknya. Nah, sama dengan Yesus, ketika Yesus menyampaikan atau memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, dia juga menggunakan metode atau cara agar pengajaran yang ia sampaikan boleh diterima dengan baik atau boleh dimengerti dengan baik oleh murid-muridnya. Nah, secara khusus dalam pembacaan kita, ketika Yesus menyampaikan pengajaran kepada murid-muridnya tentang kerajaan sorga, ya, tentang kerajaan sorga, Yesus menyampaikan pengajaran tentang kerajaan sorga itu atau kerajaan Allah itu dengan menggunakan cara atau metode, yakni melalui sebuah perumpamaan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara Yesus menyampaikan pengajaran tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah kepada murid-muridnya dengan menyampaikan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, kalau kita menyimak dengan baik bacaan Alkitab yang kita baca tadi dengan sangat jelas, di situ diceritakan tentang seorang tuan rumah yang mencari, ya, seorang tuan rumah yang mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Nah, dikatakan dalam bacaan Alkitab kita bahwa pagi-pagi benar
tuan pemilik kebun anggur itu mencari pekerja untuk menggarap atau mengerjakan dan bahkan memetik kebun anggur yang sudah waktunya untuk dipetik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita baca tadi pagi-pagi benar, tuan itu mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Yang pertama, ia mencari dan menemukan pekerja pada jam 6 pagi, ya, pagi-pagi benar, kira-kira jam 6 pagi. Nah, kemudian kedua, ia mencari dan mendapatkan, bahkan menawarkan pekerjaan untuk menggarap kebun anggur jam 9. Ya, jam 6, jam 9 dan seterusnya jam 12, seterusnya jam 3 sore dan yang terakhir jam 5 sore. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, ketika sang tuan, ya, menawarkan pekerjaan kepada para pekerja, baik itu jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3 dan jam 5 sore, ya, upah yang ia tawarkan adalah 1 dinar 1 hari. Nah, 1 dinar 1 hari. Nah, kemudian adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang menarik, ya, yang menarik dalam ayat yang ke-8 dari cerita tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang penggarap-penggarap kebun anggur, ya, dikatakan dalam ayat yang ke-8 bahwa ketika matahari tenggelam, ya, ketika matahari mulai tenggelam, pemilik kebun anggur itu memberikan perintah kepada mandornya untuk memberi upah kepada setiap pekerja, baik itu yang bekerja dari jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore dan jam 5 sore sebanyak 1 dinar. Jadi upah yang diberikan kepada seluruh pekerja, baik yang cepat masuk bekerja dengan yang paling terakhir bekerja, itu semuanya sama. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, lalu kemudian apa yang terjadi? Kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-12 bacaan Alkitab kita, ada protes dari pekerja-pekerja yang masuk lebih awal. Nah, adik-adik, kalau kita berada di posisi pekerja yang juga bekerja dari pagi, nah, kemudian upah yang diberikan bagi kita sama dengan upah yang diberikan kepada pekerja yang terakhir masuk bekerja, ya. Kita sudah bekerja dari jam 6 pagi dan teman kita bekerja hanya dari jam 5 sore sampai jam 6, tetapi upah yang kita terima sama dengan mereka, maka secara manusiawi, nah, pasti kita akan juga protes. Kenapa upah saya sama dengan dia, padahal saya bekerja lebih lama dibandingkan dengan teman saya? Nah, itu juga yang disampaikan oleh para pekerja yang lebih awal bekerja. Kenapa harus kami mendapatkan upah yang sama dengan para pekerja yang masuknya lebih lambat? Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita perhatikan yang menarik, ya, yang menarik dari jawaban yang diberikan atau yang disampaikan oleh pemilik kebun anggur itu. Si tuan menyampaikan jawaban yang sangat menarik, adik-adik, bahwa kita perhatikan dalam ayat yang ke-13 bacaan Alkitab kita, sang pemilik kebun anggur itu menjawab protes yang disampaikan oleh para pekerja bahwa tidakkah saya berlaku adil, ya? Tidakkah saya berlaku adil terhadap engkau? Nah, bukankah perjanjian kita dari awal bahwa 1 hari 1 dinar? Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, menarik sekali jawaban yang disampaikan oleh sang pemilik kebun anggur, bahwa dari awal perjanjian kita bahwa upah yang akan diberikan itu 1 hari itu 1 dinar. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, lalu kemudian apa makna, ya? Apa makna perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini kepada murid-muridnya? Nah,
Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan makna perumpamaan tentang orang-orang upahan kebun anggur yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah, dalam perumpamaan ini ada tuan atau ada pemilik kebun anggur. Nah, siapakah tuan atau pemilik kebun anggur yang dimaksud dalam perumpamaan ini, adik-adik? Ya, yang dimaksud dengan tuan atau pemilik kebun anggur dalam perumpamaan ini adalah Tuhan Allah sendiri, ya. Tuhan Allah sendiri. Kemudian ada pekerja-pekerja. Ada pekerja-pekerja yang dipekerjakan untuk menggarap kebun anggur. Nah, yang dimaksud dengan para pekerja itu adalah umat Tuhan, saya dan adik-adik, serta orang-orang yang dipanggil untuk menjadi anggota kerajaan sorga. Nah, kemudian ada kebun anggur. Yang dimaksud dengan kebun anggur adalah kerajaan sorga itu sendiri yang harus digarap oleh umat Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga melihat ada upah yang diberikan. Upah yang diberikan itu sama, ya. Kita lihat dalam perumpamaan itu, upah yang diberikan kepada para pekerja, baik itu yang masuk lebih awal dan yang masuk paling terakhir, itu sama. Artinya apa, adik-adik? Artinya bahwa kerajaan sorga itu tersedia bagi semua orang, ya, tanpa terkecuali. Kerajaan sorga itu tersedia bagi semua orang tanpa terkecuali. Siapapun boleh menjadi anggota kerajaan sorga. Nah, dan kita perhatikan dalam perumpamaan itu, hak memberi upah itu, ya, hak memberi upah kepada para pekerja itu menjadi hak dari pemilik kebun anggur itu. Artinya bahwa, ya, siapapun yang masuk dalam kerajaan itu menjadi hak Tuhan. Nah, tugas kita sebagai, ya, anggota-anggota kerajaan sorga itu adalah menghadirkan kerajaan sorga itu di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana cara kita menghadirkan kerajaan sorga atau kerajaan Allah dalam kehidupan kita itu? Dengan hidup saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama kita. Nah, kemudian adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan juga dalam perumpamaan ini ada protes yang disampaikan oleh orang-orang upahan. Mengapa upah kami sama dengan orang yang masuk bekerja lebih lambat? Nah, sangat menarik adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana sang pemilik kebun anggur ini menjawab protes yang disampaikan oleh orang-orang upahan itu, bahwa saya adil memberikan upah, karena memang dari awal perjanjian kita adalah 1 dinar 1 hari. Artinya apa, adik-adik yang dikasihi Tuhan? Lewat jawaban yang diberikan oleh pemilik kebun anggur ini, mau memberikan pengajaran bagi kita bahwa hendaknya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita harus menghilangkan batasan-batasan yang selalu menganggap diri kita lebih berhak dari orang lain, ya, lebih layak dari orang lain, lebih bisa dari orang lain, lebih pantas dari orang lain, atau lebih beriman dari orang lain. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan kita menganggap diri kita selalu benar dari orang lain. Jangan kita menganggap diri kita lebih saleh dari orang lain, lebih beriman dari orang lain, ya, karena yang menilai kehidupan kita itu adalah Tuhan, dan kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain, karena yang menjadi hakim atas kehidupan kita itu hanya Tuhan. Nah, banyak hal-hal dalam kehidupan kita, bahkan mungkin kita sebagai anak-anak teruna sering berlaku seperti ini.
Kita menganggap diri kita lebih benar dari orang lain, dari teman kita, lebih bisa dari teman kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Nah, lewat perumpamaan ini kita juga diajarkan bahwa kita harus menghilangkan batasan-batasan, ya, batasan-batasan dalam kehidupan kita. Ya, contohnya apa adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Kita saja sebagai umat Tuhan itu, ya, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai pengikut Tuhan itu, dalam kehidupan kita, misalnya kehidupan kita bergereja, ya, kita tidak satu, ya. Ada berbagai macam denominasi gereja dalam kehidupan kita. Kita saja yang dinunukan, ada berbagai macam denominasi, ya. Bukan hanya ada GPIB, ada misalnya ada Gereja Toraja, ada GKII, ya, ada GSJA, ada GBT, ada GKKAI. Nah, tetapi melalui pembacaan firman Tuhan kita ini, perumpamaan ini, kita juga diajar, ya, walaupun kita berbeda denominasi, tetapi kita tidak boleh menganggap gereja kami yang paling benar, ya, tidak boleh seperti itu. Kita harus membuka diri kepada denominasi lain, ya, dan kita harus mengingat bahwa walaupun kita berbeda denominasi, tetapi kita satu sebagai pengikut Kristus. Dan yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh menutup diri dan tidak mau berkomunikasi, tetapi kita harus selalu mau berelasi terhadap denominasi lain, ya. Meskipun kita berbeda denominasi, namun kita sama-sama dipanggil untuk membangun kerajaan surga. Kerajaan surga itu yang bagaimana? Kerajaan yang adil, kerajaan yang benar, kerajaan yang saling menghargai, saling mengasihi, dan saling menghormati, ya. Dan kita juga terpanggil untuk saling mengingatkan dan saling menjaga nama baik gereja kita. Nama baik gereja kita, dan yang terutama adalah nama baik sang kepala gereja kita, yakni Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua ini adalah pekerja-pekerja kebun anggur, ya. Kita semua adalah pekerja kebun anggur. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengerjakan bagian kita, karena Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Berkat rohani akan diberikan Tuhan kepada setiap orang yang melakukan, ya, yang setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan akan berlaku adil kepada semua orang yang setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jangan pernah menganggap diri kita lebih dari yang lain, ya, lalu kita menutup diri dan tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi kita diajar, mari kita, ya, terbuka bagi orang lain. Mari kita hidup saling melengkapi, ya, saling menghargai dan saling tolong menolong. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, selamat menjadi pekerja-pekerja kebun anggur, selamat melakukan apa yang menjadi tugas kita, ya, tanggung jawab kita, ya. Layanilah Tuhan dengan setiap talenta yang kamu miliki, agar Tuhan memberikan upah yang layak bagi adik-adik. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita tenang dan kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan, kami boleh lakukan dalam langkah kehidupan kami sebagai anak-anak teruna. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah
Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk selalu setia melakukan firman-Mu ini, baik itu di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, maupun ketika kami berada di tengah-tengah masyarakat. Biarlah kehadiran kami boleh senantiasa menjadi teladan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik buat persekutuan ini. Kami berdoa buat persekutuan Teruna GPIB Sion Nunukan. Berkati ya Tuhan para pengurus persekutuan Teruna GPIB Sion Nunukan. Berkati para kakak-kakak layan dan berkati anak-anak layan kami. Biarlah persekutuan kami ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Biarlah dengan hikmat kebijaksanaan yang hanya asalnya daripada Tuhan, mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kepemerintahan mereka. Kami terus berdoa ya Tuhan buat pergumulan yang masih terus kami rasakan karena pandemi COVID-19. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menjawab kerinduan kami, agar bumi kami dapat pulih dari pandemi COVID-19 Tuhan, agar kami kembali boleh menjalani kehidupan kami dengan aman dan tentram tanpa ada rasa kekhawatiran karena pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa yang baik, kami bisa dan mampu melayani pada saat ini itu karena kuat dan hebat yang Kau berikan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, teruslah Tuhan memberikan kami kemampuan ketika kami akan mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa yang baik, inilah syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, sambil memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 128. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali menaikkan syukur kepadamu Bapa, karena sesaat yang lalu ini kami sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kiranya Engkau memberkati UPCC yang sudah membawakan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih baik lagi. Engkau berkati keluarga dan anak-anak mereka. Berkati kami juga sebagai liturgos ya Tuhan, agar dalam kehidupan kami Tuhan selalu menyertai kami. Bapa kami di dalam surga, berkat-Mu yang sudah kami terima ya Bapa, baik itu lewat pribadi kami, baik itu lewat orang tua kami, kiranya Engkau berkati persembahan ini untuk menjadi suatu karunia hidup. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami mohon di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa memelihara kehidupan kita mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.